Shalom Bapak Ibu. Seperti biasa bolehkah dengan senyum kanan kiri katakan damai sejahtera bagimu untuk berbagi sukacita di hari Minggu Paskah ini. Bapak Ibu tahu salam Paskah? Saya mau berbagi biasanya dalam gereja purba mereka akan menyebut begini, Christos anesti, lalu akan dijawab alitos anesti. Sudah jauh, kita pakai bahasa Indonesia begini. Saya akan bilang Kristus bangkit, Bapak Ibu akan merespon benar, dia sudah bangkit. Benar, dia sudah bangkit. Kita coba. Kristus bangkit. Benar, dia sudah bangkit. Puji Tuhan. Kenapa terlambat? Saya lihat ada beberapa titik kursi yang kosong. Saya khawatir dia tidak bangkit. Betul, yang mendaftar sampai kemudian yang pingin datang tidak bisa mendaftar karena penuh. Dan yang mendaftar bikin penuh itu tidak bangkit. Kiranya Tuhan mengampuni dosanya. Oh betul Bapak Ibu, sayang dong, yang lain pingin datang baru dirimu tidak datang sudah mendaftar. Teganian orang Palembang bilang. Kasihan loh, siapapun Bapak Ibu yang berniat ibadah dan mendaftar, tolong datang. Karena yang lain pingin daftar, tidak bisa karena penuh. Ini semangat kebangkitan toh. Ada yang tidur, ada yang tidak tidur hari ini? Saya dapat informasi Ibu Arwan gak tidur. Ibu bendaharaku juga enggak tidur. Saya tidur 12:30, bangun jam 3. Dan alarm istri tidak berbunyi, hampir enggak datang. Kenapa saya buka dengan ini Bapak Ibu? Ada yang aneh kok di peristiwa Paskah itu. Enggak tahu Bapak Ibu dapat enggak anehnya. Selalu saya temukan aneh, jadi saya mau berbagi yang aneh ini kepada Bapak Ibu. 3 kali pemberitahuan anak manusia akan mati, menderita, lalu bangkit. 3 kali loh disampaikan. Matius 16 ayat 21 sampai 28, Matius 17 ayat 22 sampai 23, Matius 20 ayat 18 sampai 19. Dan saya yakin 2 kali warta jemaat bahwa ibadah Paskah akan dilaksanakan pukul 4 dini hari. Jemaat Karis sudah siap dengan alarmnya kan? Nah sekarang, kalau sudah 3 kali diberitahukan saya akan bangkit, Bapak Ibu, logikanya apa? Maria Magdalena, Maria yang lain, nggak perlu ke kubur bawa rempah-rempah. Ya toh? Seharusnya Maria Magdalena, Maria Ibu Yesus, Maria lain, Petrus, murid yang dikasih, dan kawan-kawan. Mereka mestinya bawa rebana. Mereka mestinya tunggu di depan kubur itu. Oke, dia janji 3 hari. Oke, kita hitung ya. 3, 2, 1. Wow, dan rebana dinya. Harusnya gitu. Harusnya 2000 tahun lalu gitu. Kenapa? Karena aku sudah kasih tahu hari ketiga aku bangkit ya. Dan mestinya mereka berjaga-jaga di kubur untuk menanti kebangkitan Kristus. Itu yang saya maksud. Dan tidak terjadi. Kenapa? Ketakutan lebih besar daripada berita kebangkitan. Oh, siapa yang nggak mau tergoncang? Tadi malam ada yang mengikuti? Wow, itu goncangan yang besar. Dan harusnya respon kebangkitan tidak boleh seperti yang diberitakan Injil ini. Enggak, harusnya rame luar biasa. Harusnya para prajurit kewalahan untuk tahan orang yang sedang nari-nari nunggu Yesus untuk keluar dari kuburnya. Karena bukan misteri, sudah disampaikan 3 kali. Ya, gagal ya Bapak Ibu, sayang banget. Orang tidak siap sedia menerima dan menunggu kebangkitan Kristus. Seperti mereka yang tidak duduk di kursi yang mereka sudah pesan.
Iya, saya kenapa mereka nggak datang? Udah daftar baru nggak datang. Yang lain bilang nggak bisa datang karena nggak daftar, tertutup. Biar aja orang gelisah. Hari ini mereka gelisah karena pendetanya berkhotbah untuk mereka, biarin aja. Berikut Bapak Ibu, fiktif atau fakta kebangkitan Kristus? Kita mesti kaji. Di dunia pengadilan Bapak Ibu, suatu kebenaran disebut benar jika memenuhi dua syarat, paling tidak. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Yang pertama, fakta, bukti di TKP. Ada bukti di TKP dan ada saksi di TKP. Maka kebenaran itu tidak bisa digoyahkan. Ada bukti di TKP dan ada saksi di TKP. Sekarang mari kita lihat bukti dan saksi di TKP menurut Injil Yohanes pasal 20. Yang pertama, bukti. Kubur kosong bisa dijadikan bukti. Kedua, kain kafan terletak di tanah. Tadi ada yang naik ke atas, lihat sudah tidak ada jenazah di bawah ya. Itu luar biasa teman-teman panitia Paskah membuat ornamen itu jadi menarik. Kain kafannya sudah tergeletak di tanah. Kain pelu atau kain penutup wajah jenazah itu kata Alkitab sudah rapi, dilipat dan digulung, betul? Itu bukti berikut. Lalu batu telah diambil dari kubur. Itu bisa dijadikan bukti pada TKP. Oke. Lalu sekarang apakah ada saksi? Orang menyebut Maria Magdalena melihat batu sudah diambil. Petrus dan Yakobus melihat kain kafan dan pelu sudah tidak ada di tempat. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, bukti dan saksi kurang kuat. Mohon maaf saudara harus kecewa. Bukti itu kurang kuat untuk membuktikan Yesus bangkit. Ini pendeta macam apa mengajarkan sesat. Saya mau harus sampaikan, bukti ini kurang kuat. Kubur kosong kurang kuat. Kain kafan tergeletak di tanah kurang kuat. Kain pelu menutup kurang kuat. Batu kurang kuat. Tidak bisa jadikan bukti bahwa Yesus bangkit. Lalu dua kelompok saksi ini saya sebut tidak tepat di pengadilan untuk jadi saksi. Mengapa? Karena yang mereka lihat batu sudah tergeletak. Yang Petrus dan Yakobus lihat tidak ada jenazah dan cuma ada kain kafan. Mereka bukan saksi kebangkitan, mereka saksi setelah kebangkitan. Tangkap maksud saya? Tidak ada orang yang lihat dong, nggak ada. Justru para saksi yang tepat seharusnya para prajurit. Tapi dorang disogok untuk bilang bahwa jenazah Yesus dicuri. Jadi kalau mau bilang Maria dan murid-murid adalah saksi, bukan. Mereka saksi setelah kebangkitan. Mereka bukan saksi kebangkitan, karena mereka datang sudah ada itu barang. Yesus sudah naik, sudah hilang, sudah bangkit. Jadi tidak tepat dibilang saksi. Kedua Bapak Ibu, alat bukti tadi. Kubur kosong, kalau tidak ada saksi, bisa menjurus pada, bisa saja Yesus tidak bangkit, tapi jenazahnya dicuri oleh para murid. Bisa toh? Makanya saya selalu tidak enak kalau ada lagu ini. Kubur kosong membuktikan dia hidup. What? No, itu bukan bukti. Karena bisa saja kubur kosong berarti jenazahnya dicuri. Saudara akan kecewa kalau percaya berdasarkan bukti. Nah, saya mau bagi Bapak Ibu. Lalu bukti yang tepat apa? Sebelumnya, saya mau sanggah semua saksi dan bukti, anggaplah kita di pengadilan. Batu yang telah diambil dari kubur itu perlu dari 5 orang yang angkat. Dan ajaib benarnya adalah, selain batu itu berat, Matius 27 ayat 62 sampai 65 bilang, batu itu dijaga oleh prajurit. Pencuri macam apa yang bisa lolos dari penjagaan para murid,
Lalu kemudian yang bisa secara diam-diam gak ketahuan mendorong batu itu, gak ada. Saya juga bisa sanggah tentang dicuri. Berikut Bapak Ibu, kubur itu bukan cuma dijaga. Saya dapat di Matius 27 ayat 65, itu disegel. Segelnya itu meterai. Meterai itu meterai kerajaan dan dicap dengan kepala kaisar. Itu berarti rusak segel itu berarti wibawa kaisar rusak. Maka prajurit mesti menjaganya seperti nyawanya sendiri. Maka kalau cuma pancuri 12 orang yang datang, tampias itu 12 itu. Oh betul, karena mereka harus jaga wibawa raja. Maka saya mau katakan, kalau orang juga bilang itu dicuri, tidak bisa dibuktikan. Mengapa? Kalau cuma pancuri yang datang obo-obo itu kubur, habis mereka di hadapan pasukan yang menjaga wibawa segel meterai raja yang sangat tinggi itu. Nggak bisa Bapak Ibu. Berikut. Kalau memang dicuri, saya mau bilang, ini pencuri ini sepertinya belajar 1 semester tentang etika yang baik sebagai seorang pencuri. Oh betul Bapak Ibu. Alkitab bilang begini loh, kain penutup wajah itu cuma kotak begini. Kain penutup wajah digulung dengan rapi. Ada yang pernah mengalami di zaman dulu dicuri TV, baru penutup TV itu dia lipat rapi, baru dia tulis, maaf pemilik, saya curi ya. Nggak ada. Jadi kalau bilang jenazah itu dicuri dengan kedudukan yang sangat rapi, tidak mungkin. Pertanyaannya, kalau begitu, kenapa penjaganya hilang? Kenapa sampai penjaganya lari? Saya mau bilang, kalau yang datang karena rombongan 50 orang yang mau membongkar kubur Yesus, saya kira para penjaga akan rela mati demi wibawa seorang kaisar punya meterai. Lalu kenapa dia lari? Kenapa para prajurit meninggalkan tugas? Tidak takutkah mereka dipenggal oleh peraturan raja yang sangat istimewa itu? Jawaban saya cuma satu. Prajurit itu rela pergi dan rela kehilangan pekerjaan dan rela dihukum oleh raja cuma karena satu, dia menyaksikan kuasa adikodrati dari raja di atas segala raja. Amin. Kalau bukan karena itu nggak mungkin mereka kabur. Saya membayangkan tiba-tiba dan malaikat berdiri dan menggulingkan, biarlah siapa berdiri di situ kabur. Maka prajurit hanya mungkin pergi kalau ada kuasa yang lain yang membuat mereka harus kabur. Dan bagi saya itu kuasa adikodrati. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam hidup beriman? Cuma 2 Bapak Ibu. Saya mau bilang tolong hapus semua angan-angan kita tentang fakta dan tentang saksi. Kenapa Bapak Ibu? Apakah yang dapat membuktikan bahwa Yesus itu bangkit? Bagusnya Bapak Ibu tolong baca dari ayat 11 sampai penutup Injil Yohanes. Yang membuktikan Yesus bangkit cuma satu, Yesus sendiri. Tidak butuh fakta, tidak butuh saksi. Yang membuktikan dia bangkit cuma satu. Ini saya. Kau tusuklah. Saya bangkit. Hanya itu. Apa maksudnya? Tuhan Yesus tidak memerlukan fakta di lapangan TKP untuk membuktikan dia bangkit. Sebab kehadirannya adalah bukti yang tak terbantahkan tentang kebangkitannya. Itu dia. Yesus menampakkan diri adalah bukti yang tak terelakkan. Yesus hadir di tengah banyak orang adalah bukti tak terelakkan bahwa ia bangkit. Maka saya mau bilang begini Bapak Ibu di poin 1.
Kalau iman saudara dan saya cuma berdasarkan bukti, cemen. Kalau iman saudara mana faktanya? Ibrani pasal 11 ayat 1 bilang, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. No matter what, apapun, walaupun tidak bisa dibuktikan sekarang, bagi saya harus tetap berkata, Yesus Tuhanku sudah bangkit. Amin. Jadi jangan Bapak Ibu, jangan iman itu berlandaskan fakta. Terakhir yang kedua, tapi kan di luar sana nuntut, mana bukti bahwa Yesus bangkit? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, hal kedua menutup renungan ini. Ini kalau orang kurang tidur begini Bapak Ibu, agak lupa-lupa ini sudah panjang atau masih pendek ini khotbah. Saya sampai di mana tadi? Kedua, tapi di luar sana kan butuh bukti. Iya dong. Bagaimana saya bisa membuktikan bahwa Yesus bangkit? Gampang Bapak Ibu. Ikuti gayanya Yesus. Buat orang di luar sana berjumpa dengan Yesus. Waduh, bagaimana caranya kalau dia berjumpa dengan Yesus? Bukan kalau Yesus datang kembali sudah kiamat, betul juga. Bagaimana caranya? Kemarin di surat Galatia, Paulus bilang, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Maka saya mau kasih tahu Bapak Ibu, buatlah orang lain berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui dirimu. Sebagai bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Tampilkan Kristus dalam tutur kata. Tampilkan Kristus dalam kepedulian. Tampilkan Kristus dalam cara bergaul saudara. Dan kalau Tuhan izinkan, orang itu akan melihat Yesus melalui saudara. Ini menarik ya. Karena Paulus bilang, engkau dan aku adalah surat Kristus yang terbuka, yang mesti dibaca orang. Bagaimana mungkin orang melihat Kristus dalam diri seorang suami? Kalau di rumah dia marah-marah, terjadi UFO. Bapak Ibu tahu UFO? Piring terbang. Bagaimana mungkin orang akan melihat Kristus dalam diri seorang istri kalau dia sudah marah, begitu bafeto, lalu mulai keluar kebun binatang dalam rumah, tidak akan hadirkan Kristus. Saya mau tutup, mau bilang begini, kalau engkau meyakini Tuhanmu sudah bangkit dan orang harus tahu bahwa Yesus sudah bangkit, perbaiki tutur kata saudara, tampilan perilaku hidup saudara, jadilah seperti surat terbuka. Dan kalau Tuhan mau pakai Bapak Ibu, akan banyak orang bertekuk lutut pada Tuhan Yesus karena saudara menampilkan Kristus. Amin. Selamat Paskah Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.